Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Das Family. Nah, jadi kali ini saya mau wawancara Teh Eva sama Aisan lebih detail tentang gimana pengalaman mereka dapat beasiswa di Eropa ini. Nah, Teh Eva ini dapat beasiswa S2 di mana, Teh Eva? Di London, di University of the Arts London, jurusannya Graphic Communication Design. Oke, tahun? Tahun 2016 sampai 2018. Oke, kalau Aisan? Saya S2-nya di TU Freiberg, jurusan Komputasi Material Science. Tahun 2016-2019. Nah, sampai sekarang S3-nya juga Di TU Freiberg, ya. di jurusan yang sama? Di bidangnya sama, Bidangnya Komputasi sama. Material. Nah, Aisan ini katanya dengar-dengar dapat beasiswa dari SMA ya. SMA kalian, mereka itu satu SMA sama di IC, Insan Insan Cendekia Cendekia Serpong. Serpong. Ya. Oke, Insan Cendekia Serpong. Dan mereka ini sama-sama anak ITB, dua-duanya alumni ITB, Ya. dapat beasiswa juga di ITB. Ya. Oh, luar biasa ini anak-anak beasiswa. Jadi saya tuh penasaran, ini menarik banget ya. Kok bisa mereka dapat beasiswa sampai sekarang, dari Aisan dari mulai SMA sampai S3. Bisa diceritain gimana prosesnya kalian bisa, atau ada tips dan pengalaman bisa dapat beasiswa segitu banyak? Ya, tadi singkat cerita bahwasannya saya tadi diceritain saya dapat beasiswa SMA dari Kementerian Agama ya dulu di Insan Cendekia, karena ada program untuk santri cerdas melek iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maka santri-santri dikirimkanlah ke Insan Cendekia Serpong. Saya dapat, alhamdulillah. Lalu setelah itu saya lulus di ITB dengan jalur beasiswa bidik misi juga. Jadi bidik misi ini adalah beasiswa untuk yang kalangan ekonomi menengah bawah ya. Jadi saya bisa mendapatkannya karena mungkin faktor ekonomi juga ketika itu. Lalu alhamdulillah setelah lulus dari ITB 4 tahun, saya bisa melanjutkan di Jerman melalui beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Oh, beasiswa unggulan Ya. dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, Budaya. ya. Dan sekarang dapat beasiswa S3. Iya, betul. Bisa cerita tentang beasiswa S3-nya? Ya, jadi beasiswa S3 di Jerman ini emang seleksinya memang ketat ya. Karena kita, jadi si profesor ini membuat seperti kayak lowongan pekerjaan untuk student Oke. yang sudah lulus master di seluruh dunia, dan kita harus compete bersama calon-calon yang lain. Dan di situ perjuangannya memang tidak mudah untuk mendapatkan ini, karena ketika S2 ini kita harus benar-benar belajar supaya bisa outstanding di mata profesor lah, kayak wow gitu di mata profesor gitu ya. Oke. Jadi profesor bisa narik kita gitu. Jadi karena perjuangannya juga cukup besar, pasti saya yakin nih mereka punya tips khusus apa sih yang harus dipersiapkan. Mungkin kayak tadi kita sedikit bahas tentang harus setting goal, atau TF mungkin bisa cerita. Kalau aku sih setiap semester mungkin setting goal ya. Apa aja yang harus di-accomplish, terus coba dengan semaksimal mungkin bagaimana caranya mencapai goal tersebut. Terus kalau misalnya kamu pengen dapat beasiswa, biasanya beasiswa itu nyari yang nggak cuman liter akademik doang. Jadi banyak kegiatan di luar akademik loh. Kayak misalnya di kemahasiswaan atau di unit kemahasiswaan UKM gitu ya. Kayak ekskul gitu maksudnya. Terus juga aktif nyari. Jadi kalau misalnya beasiswa nggak bakalan datang langsung ke kamu gitu. Jadi kita harus aktif cari dan aktif apply. Kayak gitu sih. Ada tambahan lagi, Aisan? Ya, sekedar menambahkan, poin yang paling penting menurut saya adalah kita harus mempelajari beasiswa tersebut. Dari mulai jadwalnya, dari pembukaan hingga penutupan, itu ada timeline-nya atau kayak jadwal-jadwalnya. Dan satu lagi, biasanya beasiswa itu ada petunjuk teknis. Nah, di situ teman-teman harus pelajari tuh. Misalnya beasiswa ini dibutuhkan esai tentang Indonesia bla 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 bla. Nah, teman-teman harus menyesuaikan visi teman-teman dengan pemberi beasiswa tersebut supaya ada link and match dan benang merahnya nyambung gitu, supaya kita bisa mendapat beasiswa Kayak tersebut. gitu butuh riset juga ya. Nah, dan di situ dibutuhkan riset bagaimana perkembangan apa ya, kayak gitulah, kayak tentang Indonesianya gitu. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi yang pertama adalah setting goal, terus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan goal itu, dan sering cari informasi, betul ya.
sering cari informasi, harus aktif daftar dan juga aktif di organisasi. Nah, tadi Aisan juga menambahkan kita harus mempelajari secara detail info tentang beasiswa tersebut dan disesuaikan apa yang diinginkan beasiswa dengan kitanya dengan kita ya. Oke, supaya jadi dicari benang merah. benang merah. Jadi harus betul-betul mencari info detail tentang beasiswa tersebut. Menarik juga nih. Ada nggak sih kalian suka dukanya tinggal di Eropa selama sekolah di sini? Sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Oke, dukanya dulu deh. Dukanya mungkin jauh dari orang tua kali ya. Ya, jauh Dari dari keluarga, ya, orang tua. Mungkin awal-awal culture shock. Culture shock juga. juga Culture kayak shock, ya. budaya yang berbeda, sangat berbeda gitu loh. Sangat berbeda. Bahkan kayak dari London ke Jerman aja aku kayak Beda banget Iya. gitu. Beda Jadi banget sih. perlu penyesuaian diri di situ. Betul. Kalau sukanya apa? Yang paling kerasa gitu sukanya di sini? Karena saya juga ngerasa banyak sukanya ya, alhamdulillah. Iya. Kalian sendiri gimana? Masing-masing deh ya. Oke. Gimana? Silakan Masing-masing. Kak Eva. Kalau dari saya Oke, mungkin Aisan. kita lebih mandiri sih kalau di sini gitu aja. Lebih mandiri. Ya, jadi kayak Masak sendiri, ya. mau nggak mau harus. Jadi- Ini Aisan ini cukur rambut sendiri. cukur rambut sendiri benar. Aisan ini jago masak, jago Jadi- nyukur, semuanya harus bisa sendiri. dengan ya. adanya mandiri ini kita bisa meningkatkan skill kita juga. Nggak harus itu. Kalau Eva apa? Skill secara pribadi juga ya. Teh Eva? Aku sama sih, lebih in a way lebih bebas menentukan, lebih spontan. Lebih Aku spontan. sebenarnya anaknya tuh kayak spontan gitu. Jadi kayak misalnya suka coba-coba hal-hal baru. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan banyak pertimbangan dan sebagainya. Iya. Kalau di sini udahlah go for it, kapan lagi gitu. Kalau Jadi benar bisa jadi diri sendiri, terus lebih bisa explore, nyoba-nyoba oke. hal yang baru, walaupun kadang-kadang zonk juga gitu. Tapi Sering. seru ya, tapi banyak seru, banyak pengalaman baru sih. Ada nggak pesan kalian buat teman-teman yang pengen apply beasiswa di Eropa? Pesan lain? Pesan lain ya. Tadi mau selain itu Setting goal. intinya banyak jalan menuju Roma. gitu. oke. Jadi jangan kayak banyak lah pokoknya jalan untuk menuju Eropa ini. Jadi tinggal dicari riset apa aja yang kira-kira cocok, lalu cocok juga dengan pemberi beasiswa dan kitanya juga cocok. Oke. Nanti insya Allah kayak match lah, ada benang merahnya gitu. Teh Eva sendiri? Terus jangan nyoba sekali doang terus kayak langsung putus semangat gitu. Jujur waktu ke UK aku berapa kali kayak daftar ke universitas tuh nggak cuma satu, berapa kali ganti universitas sampai akhirnya menentukan universitas terakhir yang akhirnya aku attend gitu. Jadi pesannya adalah banyak jalan menuju Eropa, jangan pernah menyerah. Ya. Jadi coba dan terus coba. Dan yang paling penting adalah doa orang tua kalian. Oh, iya, itu dia, doa Ridho orang orang tua itu yang paling penting. Usaha, doa, baru habis itu terserah Allah gitu. Iya, usaha, doa dan semuanya nanti diserahkan sama Allah. Yang penting melakukan yang terbaik. Betul Oke, sekali. keren banget. Terima kasih Teh Eva dan Aisan buat sharingnya di sesi ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia agar tetap semangat untuk berjuang dan sekolah setinggi mungkin. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di channel berikutnya. Tentu saja di Das Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.